Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang yang membahas kajian-kajian dalam ilmu tasawuf yang metode praktisnya ada di dalam tarekat. Nah, judul yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tasawuf asli. Tasawuf asli itu nerakamu itu sekarang, yang dimana kita sebut adalah proses tahali. Kenapa saya bilang tasawuf asli? Karena yang namanya barang, kalau ada barang itu jadi suatu produk yang unggulan, pasti nanti ada yang palsunya gitu. Misalkan sepatu merek A, barangnya itu jadi bagus, jadi panutan atau jadi trend center, pasti akan ada yang palsunya, Tiruan-tiruan ya. tiruan-tiruannya. Nah, nanti juga dan begitupun dengan tasawuf. Tasawuf juga ada yang tasawuf palsu. Masalah yang palsu ya saya gak mau nyebut. Yang intinya teman-teman bisa membuktikan nerakamu akan jadi sekarang. Itulah yang disebut proses tahali. Dan proses nerakanya itu akan sangat logis masuk akal. Oke. Sesungguhnya dunia ini adalah dibaliknya akhirat. Gitu. Bukan akhirat nanti, tapi akhirat itu sebenarnya sudah ada. Sekarang juga sudah ada. Neraka surga sekarang juga sudah ada. Logikanya gitu kan. Nabi Muhammad pada saat Mi'raj melihat orang yang sedang disiksa di neraka. Sehingga otomatis pada saat 1400 tahun yang lalu, pada saat Nabi Muhammad Mi'raj, neraka itu sudah eksis. Karena ada yang sedang disiksa di neraka. Gitu. Ya intinya semuanya omong kosong kalau nggak dibuktikan sendiri. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan judul kami ini bahwa nerakamu sekarang, yang dimana itu adalah proses tahali, pembersihan. Yang namanya proses pembersihan, penyucian, itu pasti sangat tidak enak. Analoginya, pakaian yang kotor tidak mungkin langsung kembali ke lemari pakaian yang bersih. Pasti pakaiannya itu direndam dulu, disikat dulu, dibersihkan dulu, terus dijemur, disetrika, dilipat. Nah, itu kan proses-proses yang sangat sakit kalau kiasnya seperti itu ya. Apalagi pada manusia gitu kan. Apalagi pada manusia yang mana dosanya itu kan bisa menjadi seperti iblis dan baiknya bisa seperti malaikat. Sekalinya dosa ya bisa seperti iblis. Nah, sesungguhnya kenapa neraka itu bisa sekarang? Syarat kamu ke dimensi akhirat itu adalah syaratnya kamu harus mati dulu. Misalkan kamu hidup nih, supaya kamu bisa memasuki dimensi selanjutnya, kamu itu harus mati dulu jasmanimu. Dari yang semulanya hidup jasmanimu dan jiwamu ada di dalamnya, itu begitu mati jasmanimu, kamu memasuki dimensi yang berbeda. Gitu. Ini keseluruhannya akhirat nih. Nah, ini akhirat nih, gitu kan. Yang dimana substansinya ada alam kubur, ada surga, neraka, alam barzah, alam kebangkitan, gitu kan. Nah, di sini ternyata ada suatu proses yang bisa membuat manusia itu bisa mi'raj kesadaran, naik ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu ke dimensi akhirat. Syaratnya apa? Ya mati juga sama. Cuman matinya mati sebelum mati. Mutu qobla anta mutu kalau kata Nabi itu. Kalau kata orang-orang Jawa itu apa? Mati saja roning urip katanya. Kalau kata orang Sunda mah diajar paeh, gitu. Paeh mati dari sekarang gitu. Memang secara penjelasan nalar logika punya tafsir tersendiri. Misalkan matinya itu menghilangkan pengakuan apa dan sebagainya. Silahkan. Tapi dalam versi kami, di versi tasawuf, matinya itu adalah mati kamu dimatikan secara hakikat. Yang dimana prosesnya itu disebut proses baiat.
Kalau baiat kamu mati secara hakikat, tapi jasmanimu hidup. Gitu. Kamu dimatikan secara hakikat. Kalau yang ini kamu mati juga, tapi matinya kamu jasmani dan ruhanimu ini yang mati. Gitu. Nah, yang melanjutkan perjalanan ini dari kehidupan apa? Kalau yang ini melanjutkan ke sini itu adalah jiwamu saja. Gitu kan. Kalau di sini di mati hakikat, kamu jiwamu masih bersama dengan jasadmu yang hidup. Karena kamu mati sebelum mati. Kalau yang ini mati di samping jasmanimu juga mati. Inilah prakteknya mutu qabla an ta'mutu. Fase kamu memasuki alam dimensi akhirat. Nanti ini akhiratnya. Akhirat. Nah, kamu masuk ke sini kalau yang pada umumnya kamu mati secara jasmani dan kamu secara rohani juga mati. Kalau di sini kamu dimatikan hanya secara hakikat saja. Ini kamu masuk gerbang proses ilmu tasawuf yang mana pastinya akan melalui baiat, penanaman nur iman dan Quran. Nah, begitu kamu mati tapi jasadmu hidup, di sini kamu akan mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi. Kamu memiliki jangkauan frekuensi yang lebih tinggi yang bisa kamu baca. Contohnya suara, analoginya suara. Yang semula kamu gak bisa mendengar suara ultrasonik, yang mana ultrasonik hanya bisa didengar oleh kelelawar, karena kamu setelah dimatikan secara hakikat, kamu akan diberi alat untuk naik ke jangkauan yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih tinggi. Seperti itu kiasnya ya. Kiasnya. Jadi kamu di sini akan mendapatkan faktor karena ditanamkan nur iman dan nur kitab sebagaimana dalam Asyura 52. Kamu ditanamkan alat pembaca kesadaran. Jadi misalnya kamu dari sini tuh 3G ini gitu kan. Nah, di sini begitu kamu dimatikan secara hakikat, kamu diberi akses jaringan 4G, kiasnya seperti itu. Jadi kias. seperti pengaktifasian rohani. Nah, kiasnya seperti itu gitu. Kias ya. Dimana kamu setelah baiat? Nah, setelah kamu baiat, kamu harus menjalani metodologinya. Di dalam metodologi ini isinya itu ada zikir sendiri, zikir jemaah, suluk, dan bakti gitu kan. Disinilah fase metodologi, disinilah adanya terjadinya alam kubur, alam barzah, fase kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini juga kiasan gitu kan. Dan kamu setelah menjalankan metodologi ini, kamu juga pasti akan hakul yakin. Ini gak logis loh, sama sekali gak logis, makanya perlu dibuktikan. Dan kamu akan mendapatkan pandangan logikanya nanti. Setelah kamu praktek, setelah kamu menjalankannya. Oh ternyata menyangkul itu baru 3 cangkulan ternyata capek sebenarnya. Setelah kamu nyangkul beneran. Tapi kalau logika kamu, nyangkul saya kuat kok, nyangkul bisa sampai 50 kali cangkulan. Gitu kan. Saya gak percaya dia nyangkul 3 kali langsung capek. Pas beneran kamu coba nyangkul, ternyata cangkulnya itu berat. Si ininya besi gitu, si tangkainya itu besi. Akhirnya ternyata 3 cangkulan beneran berat. Nah itulah proses hakul yakin yang harus kamu buktikan alami sendiri. Nah, karena kamu sudah mati secara hakikat, kamu sudah melewati beradaptasi di dalam metodologi ini. Karena itu sudah menjadi hukum otomatis. Kamu memasuki dimensi akhirat pada saat kamu hidup. Memasuki dimensi akhirat pada saat kamu hidup. Yang neraka, surga dan neraka yang seharusnya nanti otomatis berlaku sekarang. Makanya di situ berlakulah kata Nabi Muhammad bahwa bagi orang beriman neraka hanya beberapa hari saja. Jadi neraka itu hanya beberapa hari saja. Kenapa beberapa hari saja? Karena neraka yang mulanya kekal di alam mutlak terkonversi ke dunia karena kamu masih hidup. Sehingga nerakanya nanti jadi sekarang. Kamu mi'raj dimensi dari dunia ke akhirat sekarang. Kamu bisa
mendapatkan jembatan yang lurus, gitu. Mendapatkan jembatan untuk melewati itu, gitu. Karena kamu sudah diberikan kunci-kuncinya, rahasia-rahasianya, sehingga kamu bisa mi'raj ke dimensi yang tersebut. Nah, perjalanannya pasti sangat terjal, sangat terjal. Disinilah pada saat kamu praktek, kamu bisa membedakan mana surga, mana neraka. Dan kamu bisa mendapatkan surga, bisa mendapatkan neraka. Bukan berarti bahwa hidup kamu secara realita jadi bagus, itu surga. Bukan berarti hidup kamu jadi menderita, itu neraka. Karena bisa iya, bisa enggak. Jadi walaupun kamu menderita di dunia, ini pada prakteknya nih, walaupun kamu menderita dunia, tapi posisi batinmu ada di surga, derita di dunia pun gak ngefek sama kamu. Kamu akan tetap bahagia. Bahkan kadang kamu posisi bahagia secara zahir di dunia ini, banyak duit atau kaya raya atau dan sebagainya, tapi batinmu di neraka kamu gak akan enak tetap. Nah, kok saya gak bahagia padahal uang banyak, padahal kendaraan banyak, istri cantik, uang banyak, tapi kok gak bahagia. Nah, kamu akan tahu sendiri, sehingga positif negatif itu bukan jadi tolak ukur kamu di neraka atau tidak, gitu. Yang menjadi salah satu tolak ukurnya apa? Kebahagiaan itu. Lahir gak kebahagiaan itu dengan keadaan apapun, tanpa harus terkoridor oleh realita dunia. Nanti ini akan kamu rasakan sendiri, tentunya bagi yang telah bayar. Nah, di sini memang prakteknya yang sulit, karena di sini harus menembus, harus melewati nalar logika. Begitu kamu loncat, memasuki, mengambil resiko, dan kamu buktikan sendiri, ternyata benar dunia ini hanyalah senda gurau, fata morgana. Seperti itu. Jadi ada posisi akhirat, tapi ada dua keadaan yang berbeda. Dan ini yang dari hidup bisa sampai ke sini adalah inilah yang ditunjuki jalan yang lurus. Dia bisa masuk ke akhirat pada saat jasmaninya masih hidup. Dan bagi yang telah mencapai makom tersebut, makom yang tinggi tersebut, dirinya sudah tidak ada lagi kebangkitan, dirinya bako beserta Tuhan. Makanya disebut, jangan kau sangka kekasih-kekasihku telah mati, melainkan mereka berada di sampingku, gitu kan. Mereka bersamaku. Jadi wali-wali Tuhan, orang-orang yang berjihad di jalan Tuhan itu adalah orang-orang yang kekal, yang gak ada matinya. Kalau di sini resikonya sangat rawan sekali di sini, gitu kan. Terus gimana kalau belum bersih jiwanya? Apakah bisa dia kembali pulang? Otomatis dia harus membayar lagi atas dosa-dosa yang dia lakukan, dan itu kekal di nerakanya, gitu. Mau gak mau dia harus apa? Harus ada kebangkitan lagi bagi dia, harus ada jiwa lagi, harus ada wadah baru untuk dia, untuk membalas semua karma-karma dia. Jadi jangan disangka bahwa orang yang susah di dunia ini, dia berarti sudah mendapatkan proses neraka dunia. Enggak juga, enggak gitu. Tapi dia harus ditanamkan dulu, dia harus dibayat dulu, bahwa neraka yang sekarang ini adalah hukum Tuhan, adalah neraka yang nanti ditarik ke sekarang, gitu. Jadi bukan parameter dia menderita, oh dia pasti di nerakanya akan di akhiratnya akan mudah, tidak akan dihukum dengan dosa, enggak gitu. Itu hanya konsep akal saja, begitu. Mungkin Bang Teguh mau menambahkan, silahkan. Ya Bang Teja, terima kasih. Karena ternyata akhirat itu bisa diakses dari sekarang saat kita masih hidup. Sebab sudah eksis. Hanya saja kita harus menemukan aksesnya. Gitu. Nah, dan ketika proses kita setelah bayat itu, barulah kita dikatakan beriman. Dimana bagi orang beriman itu, dunia adalah penjara. Bagi orang mukmin sesungguhnya, bagi orang mukmin dunia adalah penjara. Itu hadisnya kan gitu. Dan surga bagi orang kafir, kan gitu. Nah, setelah kita dalam kondisi aktivasi ruh, kita bisa memulai perjalanan
Di sana kita bisa praktek, bisa menembus akhirat. Nah, di mana akhirat itu ya berlapis-lapis juga. Nah, kan kayak omongannya kayak apa yang ngelantur gitu ya. Ngelantur ya. Kayak Tapi itulah dongeng. itulah yang harus teman-teman buktikan sendiri. Gak bisa percaya cerita kita, gak boleh, bahkan harus dibuktikan gitu loh. Ya. Akhirat itu ya harus diselesaikan di dunia. Iya. Kan gitu. Kalau yang guru kita kan, kalau kita sudah mau masuk neraka, ya belajarlah masuk neraka dari sekarang. Gitu. Dan ada yang guru kita sampaikan, tidak akan kau temukan surga di akhirat tanpa kau temukan surga di dunia. Berarti surga itu ada di dunia gitu. Jadi penting sekali teman-teman bahwa kita itu bisa mengakses dimensi akhirat pada saat di dunia. Karena itu adalah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Bahwa itu adalah jembatan penghubung antara dimensi dunia ini dengan akhirat. Gitu. Dan caranya dengan bukan melihat keluar tapi ke dalam. Gitu. Ini spiritual banget ya. Jadi kalau disebut logika ya gak logika. Tapi kita berikan analogi-analogi yang mungkin bisa di teman-teman pahami. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Karena misalkan nerakanya sekarang, teman-teman ada proses tahali. Karena kan katanya kan dibilang bahwa neraka itu hanya beberapa hari saja bagi orang beriman. Kalau sudah tahali apa nanti prosesnya baru tahali. Ini ada tahali nih. Tahali baru tajali. Nah, ini proses taholi nih yang neraka sekarang tuh. Nah, nanti ini dibersihkan, ini diisi, ini dikosongkan. Analoginya seperti flash disk ya. Ketika flash disk itu sudah penuh banyak virus lah gitu kan, mengandung hal-hal yang rusak lah gitu. Jadi format, dibersihkan, tahali. Nah, di sini tahali ini kalau manusia itu ibaratnya dihilangkan dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, sifat-sifat pikiran buruk, terus sifat-sifat ujub, ria, takabur, khianat dan sebagainya. Kalau sudah bersih di sini, baru diisi dengan yang baik-baik, dengan sifat-sifat Tuhan. Gitu. Rahman rahimnya Tuhan masuk, semuanya sifat-sifat Tuhan ke sini. Kalau sudah sampai full, jadilah tajalinya Tuhan. Beserta dia dengan Tuhan. Apa yang menjadi ucapannya bukan apa yang menjadi ucapannya adalah ucapanku, gitu kan. Bukan dia yang melempar, melainkan aku. Istilah lainnya subgatallah, manusia celupan Tuhan. Gitu. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia menyatakan perang terhadap aku. Nah, inilah jalan-jalan untuk menjadi kekasih Tuhan. Inilah jalan-jalan orang yang dirahmati oleh Tuhan, yang mendapatkan ridhonya. Bukan dia tukang ibaratnya tukang mengajar agama, bukan dia seorang tokoh agama, itu gak jadi jaminan. Itu buktinya banyak tokoh agama yang malah sekarang terjerat kasus-kasus korupsi atau mencabuli santrinya. Nah, itu justru salah satu bukti bahwa itu bukan jaminan. Karena itu hanya menjamin bahwa akal dia, pengetahuan dia telah terpenuhi dengan ilmu-ilmu agama. Tetapi tidak dengan hatinya, tidak dengan kolbunya, tidak dengan nafsunya. Gitu. Nafsunya belum disucikan, belum dibersihkan gitu. Berarti itu jadi bentuk dan bukti bahwa itu tidak jadi jaminan. Makanya di sini yang paling utama adalah menyucikan jiwa. Karena Al-Quran tak bisa disentuh kecuali oleh jiwa yang disucikan. Siapa yang menyucikan di sini? Kan dalam Al-Quran jelas, yang ditugaskan untuk menyucikan jiwa adalah Rasul. Sedangkan Rasul itu abstrak. Yang konkretnya Nabi. Sepeninggalnya aku, isi dadaku aku curahkan kepada Abu Bakar. Di situ diwariskan Rasulnya, gitu kan. Tapi sebutannya bukan Rasul lagi, gitu. Tapi Walia Mursyida, gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah prosesnya
Ini proses yang harus dijalani. Dan barangkali mungkin kok kenapa bisa ngomong kayak gini gitu. Dan ini itu adalah ilmu napaktilas nabi gitu kan. Gitu. Bukan kita ngada-ngada Nah, gitu. ini adalah metodologi Perjalanan. yang waris dan sistem yang mutlak. Jadi ada metodologi yang diwariskan oleh Nabi dari mulut ke mulut yang tidak bisa dipublikasikan. Gitu. Karena dikhawatirkan yang belum terpenuhi kekosongan ilmunya akan menganggap aneh, sesat, syirik, bid'ah lain dan sebagainya. Inilah dua nampan ilmu yang disembunyikan, kata Abu Hurairah. Gitu. Makanya saya juga di sini membicarakan itu semuanya cangkang, bukan isi satu-satunya. Kalau teman-teman mau isi ya silahkan bergabung. Tapi saya ingatkan bahwa bergabung ke sini pastikan niatnya untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Jangan ada niat lain. Jangan ada niat pengen kaya, jangan ada niat pengen sakti, jangan ada niat pengen apa yang positif lah, hidup enak, nyaman. Jangan gitu kan. Tapi tetap niat kita itu bahkan pengen surga Tuhan pun jangan. Begitu masuk ini. Jadi kita niatnya harus ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya. Harus masuk akal dulu gitu kan. Masuk ke sini memang harus masuk akal dulu. Tapi kan logikanya kalau kita beribadah hanya mengejar surganya, bukan mengejar Tuhan pemilik surga, yakin gak bakal dirahmati supaya dapat surganya? Kan gak belum tentu. Makanya nomor satu, kenali dulu pemilik surganya. Kalau sudah kenal dengan pemilik surganya, sudah pasti mendapatkan rahmatnya. Makanya istilah awwaluddin ma'rifatullah itu memang benar-benar harus mengenal dulu pemilik agama. Karena kalau kita kenal dengan pemilik agama, otomatis kita telah beragama. Gitu. Ya memang sekilasnya seperti mudah dalam artian tinggal ditulis gini-gini. Prakteknya memang di sini sakit sekali. Proses taholi ini sakit sekali gitu kan, sampai kita tidak bisa membedakan lagi mana baik mana buruk gitu kan, karena Tuhan menunjukkan mana yang baik mana yang buruk secara akal buruk, tapi secara menurut Tuhan baik, yang benar Tuhan. Akhirnya kita harus mengikuti itu dan gak taunya setelah kita jalani ternyata itu baik gitu. Oh, andaikan saya dulu kalah oleh akal, pasti saya tidak akan mendapatkan kesadaran ini. Nah, memang seperti itulah perjalanannya. Jadi saya disclaimer dulu gitu loh, buat ke teman-teman begitu nanti masuk, kita tidak akan menjanjikan yang enak-enak. Tapi mana mungkin sih peserta Tuhan pemilik neraka kita akan kepanasan di nerakanya, gitu loh. Jadi ketika kamu nanti di nerakanya, neraka yang terkonversi, neraka yang kekal terkonversi ke dunia sekarang, ya kamu harus pintar-pintar menyambungkan diri kamu dengan pemilik neraka. Karena begitu banyak, kamu akan tahu channel dan frekuensi Tuhan. Gitu. Ketika kamu tahu channel frekuensi Tuhan, kamu tinggal menyamakan isi dadamu dengan channel tersebut, dengan channel frekuensi tersebut. Apabila telah tuning dadamu dengan channel frekuensi Tuhan, otomatis akan ada lambatan gelombang, akan ada vibrasi yang merambat dari Tuhan, dan itu yang akan menguatkanmu, sehingga neraka pun tidak akan membakarmu, api pun tidak akan membakar Nabi Ibrahim, seperti itu. Karena di sini kamu akan diajarkan, kamu ditanamkan channel dan frekuensi, dan kamu diajarkan cara menggunakan channel dan frekuensi tersebut, gitu. Sampai kamu karena sering dapat neraka, akhirnya kamu tuh akan sering menyambungkan dengan Tuhan. Sampai kamu akhirnya bergantung dengan channel frekuensi itu. Itulah Islam. Itulah berserah diri kepada Tuhan. Begitu kawan-kawan. Ini penjelasan tentang ilmu tasawuf. Ya, bukan ilmu fikih. Gitu. Tasawuf fokusnya adalah tazkiyatun nafs, yang mana metode praktisnya adalah tarekat. Tarekat banyak gitu, tapi
Memang mereka semua tarekat pasti memiliki metodologinya yang mendapatkan warisan dari guru-gurunya. Tapi tidak banyak tarekat yang masih memiliki sistem yang mutlaknya, nurnya. Contohnya gini, ini gurunya, guru tarekat nama apa aja. Ini gurunya, punya murid. Nah, si murid ini, ada 4 murid lah. Si murid ini bisa dapat ilmu dari gurunya hanya mendapatkan 70% ilmu dari gurunya. Ini misalkan 60%, ini 50%, yang ini 100%. Nah, ini murid yang dari sini pasti akan di bawah dari gurunya, gitu loh. Satu-satunya cara sini harus berguru ke sini. Makanya orang zaman dulu setelah berguru ke sini, kata gurunya, kamu sudah cukup belajar dari saya. Coba kamu cari guru yang lain. Dia akan mendoakan, menjodohkanlah muridnya dengan orang yang lebih tinggi makomnya, yaitu ke sini, suruh ke sini, gitu loh. Cari ke sini, atau dia menyuruh, bebas kamu cari aja, gitu kan. Atau kamu temuin ini, gitu. Nah, ini yang 100%. Di sini potensi 100% ada lagi. Di sini bisa aja muridnya cuma 50%. Yang dikhawatirkan ini 70%, ini 10%, ini 1%. Degradasi ya, semakin turun. Kesini udah gak ada kemutlakannya. Si murid ini sudah tidak menerima kemutlakan dari gurunya, gitu loh. Yang ini yang bahaya, ini menjadi membuka sekolah lagi, padahal ini gak ada kemutlakan lagi dari gurunya. Ini yang bahaya. Nah, ini yang saya maksud tarekat palsu. Walaupun namanya sama, namanya tarekat sama dengan nama tarekat kami, tapi inilah yang disebut palsu. Palsunya apa? Sudah tidak ada sistem yang mutlaknya lagi. Tapi metodologinya waris. Metodologinya juga sama. Dia mendapatkan warisan dari gurunya, gitu. Nah, inilah metodologi yang waris itu adalah jahir, syariat. Tetapi sistem yang mutlak itu adalah hakikat. Jadi ini syariatnya masih ada, tapi hakikatnya kabelnya ada, tapi setrumnya gak ada. Nah, ini yang bahaya, gitu loh. Kalau ketimbang yang lebih penting apa? Hakikatnya yang ada, gitu loh. Seperti itu. Dan tentunya pasti syariatnya juga ada. Makanya kami bilang di sini adalah tasawuf asli. Kalau ada yang asli pasti ada yang palsu. Bahkan nama tarekatnya sama, bisa saja jadi palsu. Kalau sudah tidak ada nurnya, kalau sudah tidak ada sistem yang mutlaknya, gitu. Jadi kita harus mendapatkan ya orang yang bisa mengantar kita, yaitu orang yang telah beserta dengan Allah, gitu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Ada lagi nggak Bang Tuh kira-kira tambahannya? Ya intinya ketika betul-betul belajar ingin masuk tarekat di sekolah kami ya, siap-siap masuk neraka. Itu aja. Gitu, siap-siap neraka dunia datang. Tapi kami perlu kita sampaikan juga bahwa di nerakanya beserta pemilik neraka, gitu loh. Ya walau realitanya jelek, tapi kita mendapatkan ketenangan, sehingga kita tidak terpengaruh oleh baik dan buruk lagi. Dan meningkatnya kesadaran ya bahwa masalah itu ya fata morgana gitu. Memang mahal di situ. Setelah dilewati itu ya tidak ada gitu. Contohnya, seseorang yang memiliki ilmu ketika menghadapi masalah, dia akan tenang karena dia sudah tahu jalan keluarnya untuk memecahkan masalah tersebut. Berbeda seseorang yang belum ada ilmunya, diberi masalah itu dia akan panik, stres, depresi, bahkan ada sampai gantung diri karena dia nggak tahu
solusinya, dia gak tahu aturannya. Contoh lagi nih lah, contoh realnya. Ada seorang mahasiswi yang gantung diri gara-gara kejerat pinjol, ya kan? Nah, dia tidak tahu separah apa sebenarnya pinjol. Padahal yang namanya hutang piutang itu bukan perbuatan pidana, gitu kan. Tapi dia sudah takut duluan. Dia sudah, akalnya sudah menjustifikasi nasibnya ke depan akan seperti apa. Dia secara tidak langsung telah mendahului Tuhan. Berbeda dengan orang yang tahu aturannya, yang tahu hukumnya, yang tahu regulasinya seperti apa, dia akan tenang. Gitu, karena dia sudah mendapatkan pengetahuan. Nah, begitupun dalam sekolah ini, teman-teman begitu mendapatkan masalah apapun, teman-teman sudah tahu apanya, bukan solusinya, sudah tahu cara mengamankan diri, cara menyelamatkan diri dari keadaan itu apa, yaitu menggantungkan diri kepada Tuhan, sebab dia sudah tahu caranya menghubungkan diri dengan Tuhan. Ketika dibaiat, diberikan channel dan frekuensi Tuhan, itulah alat kontaknya, itulah 911-nya, itulah call center daruratnya. Kenapa Tuhan ternyata memberikan masalah kepada orang tersebut? Karena Tuhan ingin dikontak oleh hambanya. Berarti masalah itu, lama-kelamaan kita akan menyadari, berarti masalah itu ternyata kasih sayang Tuhan. Gitu loh. Seperti itu. Nah, itu tuh udah kesadaran baru tuh. Berarti dia sampai akhirnya dia apa coba? Saking dia mendapatkan masalah, dia sering bahagia, ya jujur saja terserah percaya atau gak percaya, dia akan meminta neraka kepada Tuhan. Gitu. Ya percaya gak percaya lah, terserah gitu kan. Ya kalau dibilang saya ngomong kayak gitu ya pengalaman pribadi. Saya meminta lagi masalah kepada Tuhan, berdoa meminta masalah kepada Tuhan, karena begitu nikmatnya saat dekat dengan Tuhan. Cuman ya memang pada saat datangnya neraka itu deg-degan juga, panik juga gitu loh. Tapi di momen yang sama juga kita mendapatkan keberkahan dengan kita menggandengkan diri dengan Tuhan gitu. Karena kita tahu channel dan frekuensinya. Pada saat dengan datang masalah, dengan tidak datang masalah, memang daya rekatnya lah ibaratnya, atau sinyalnya itu gak tersendat gitu loh. Gitu. Ya gimana ya, bingung juga gitu kan untuk menjelaskannya, tapi itu logikanya seperti itu, analoginya seperti itu. Jadi ternyata kita tidak bisa memandang buruk suatu masalah, bahkan kita akan berprasangka baik terhadap masalah, dan kita juga agak takut juga dengan kebahagiaan semu gitu kan, kebahagiaan dunia. Apa ini maksudnya gitu? Kalau ujian dengan neraka sudah apa ya, sudah biasalah ibaratnya, sudah damai gitu kan. Pas giliran kebahagiaan dengan yang enak-enak itu takut itu, lebih takut. Ini apa ini maksudnya gitu kan. Dan itu memang harus dilalui juga gitu kan. Diuji dengan hal negatif, sudah terlatih lah ibaratnya kan, karena seringnya itu dan mendapatkan syafaatnya itu. Tapi karena dengan ujian yang positif itu akan lebih takut lagi gitu kan. Dan bahkan mungkin rata-rata gagalnya di situ gitu kan. Ya intinya buktikan sendirilah gitu sama teman-teman gitu kan. Karena ini adalah ilmu hakul yakin, bukan yakin ainul yakin, enggak ini sama sekali, tapi harus hakul yakin. Satu-satunya cara teman-teman membenarkan ucapan kami adalah dengan praktek sendiri, membuktikan sendiri. Nanti guru akan menunjukkan jalan dan caranya, bagaimana kiat-kiatnya untuk melalui itu, masalah itu gitu. Jadi kalau ada masalah bukan berpikir keluar gimana mencari solusinya, itu juga harus dilakukan gitu. Tapi jangan lupa yang paling utama apa? Ke dalam, lihatnya, jangan keluar gitu. Apa ini maksudnya Tuhan gitu. Ya nanti akan pintar sendirilah istilahnya. Jadi dipintarkan Tuhan gitu kan, karena praktek gitu kan, sehingga kita tahu mencangkul menggunakan alat cangkul yang itu dengan 3 kali ayunan itu akan membuat lelah. Mencangkul dengan alat cangkul itu kita bisa sampai 15 kali ayunan baru akan merasakan lelah. Ya kiasnya seperti itu, sehingga kita akan mengambil pilihan yang mana gitu.
Karena sering di tempat Tuhan. Karena sering di tempat Tuhan, kita jadi besi yang tajam. Dan yang menempa siapa? Iblis. Iblis itu ibaratnya tangan kiri Tuhan lah, kiasnya seperti itu. Tanpa iblis kita tidak akan marifat-marifat. Jadi jangan benci sama iblis, karena iblis juga ciptaan Tuhan. Gitu. Ya itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Ada tambahan nggak? Sudah cukup. Oke, cukup. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan. Dan yang penting, semoga ini bisa menjadi jalan buat teman-teman untuk bisa mengenal Tuhan. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.